nasional, kemudian kita bisa lihat tingkat kementerian. Nah, di sini kita contohkan ada Kementerian Pertahanan, ini Kementerian Pertahanan. Kita bisa lihat juga per satker, ada per angkatan. Di sini ada khusus angkatan darat ini, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pembayaran. Bisa dilihat untuk perencanaan ini terkoneksi dengan Siru, pelaksanaan ini terkoneksi dengan LPSE dan e-katalog, pembayaran ini terkoneksi dengan Sakti. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan kita dan aplikasi ini diinput oleh satker masing-masing dan subsatkernya, sehingga data ini bisa dibaca sesuai apa yang dilakukan oleh satker atau subsatkernya. Nah, sehingga kami perlu memberikan informasi agar jajaran satker memaksimalkan penginputan mulai dari Siru, kemudian LPSE bagi yang proses pengadaannya melalui LPSE, terutama yang sudah dibayarkan, dan pelaksanaan yang belum dibayarkan menggunakan e-katalog, dan terakhir nanti penginputan di Saktinya. Nah, mungkin kami coba langsung ke satker. Kita bisa langsung mencari satker masing-masing, misalkan Makodam 5. Nah, di sini akan muncul Makodam 5. Langsung akan tampil. Ini adalah tampilan punya Makodam 5. Nah, seperti ini. Kita juga bisa lihat misalkan punya divisi 2, kita bisa lihat juga ini anggarannya punya divisi 2. Itu kebetulan jajaran Kostrat dan terutama satkernya, Kostrat dan Kodam 5 sudah disampaikan. Kami mungkin menyampaikan ulang. Misalkan kami masukkan kalau harusnya sih sudah lebih baik untuk jajaran Kodam 5 dan Kostrat, karena sudah pernah kami sampaikan. Korem seperti ini. Nah, ini contoh dari salah satu satker yang ada di Kodam 5. Nah, mungkin kami coba jelaskan satu persatu. Sirup ini izin terkoneksi dengan di Big Box di perencanaan ini terkoneksi dengan sirup. Sirupnya adalah ini sirup. Kemudian datanya itu ditarik dari inputan yang kita masukkan. Nah, jadi bisa dilihat di masing-masing satker. Nah, inputan yang di input di sirup ini akan terkoneksi dengan Sakti di sini. Ulangi dengan Big Box, akan terkoneksi dengan Big Box. Nah, kemudian di sini kami jelaskan satu persatu. Yang pertama nilai. Nilai berarti inputan dari data nilai yang ada di satkernya di connect di sini. Ini nilai belanja yang dikoneksikan atau diinput melalui sirup yang ditarik dari Sakti. Nah, ini data-data inilah yang muncul di halaman atas ini. Nah, kemudian ada paket. Nah, paket ini adalah paket total. Di sini ada keterangan data ini dari mana. Yang jadi dari sirup ini ada paket-paket direkap di sini. Ini adalah paket per paketnya. Jadi total dari semua paket. Nah, ini misalkan inilah total paketnya. Total paketlah ini yang tersinkron datanya ke aplikasi Big Box di sini. Nah, ini total paket. Nah, kemudian yang penyedia swaklola ini dari nilai yang masing-masing di sini. Ini paket penyedia, ini paket swaklola. Nah, inilah jumlah paketnya dan ini nilainya. Jadi di sini juga paket dan nilai akan sinkron di sini. Ini paket penyedia, ini paket swaklola. Nah, kemudian PDN. Nah, PDN-nya ini sinkron dengan apa? PDN sinkronnya dengan datanya yang ada di sirup
yang diinput dilakukan oleh kita. Misalkan di sini ada di paket. Nah, paket di sini ini ada PDN. PDN inilah yang dilakukan penginputannya oleh masing-masing satker, sehingga kalau di sini pilih iya berarti di sininya akan masuk ke PDN. Nah, contohnya di sini ini berarti seluruh paket yang ada. Nah, seluruh paket itu yang ini berarti ini seluruh paket yang ada di sini. Seluruh paket yang ada di sirup itu sesuai dengan keterangan yang ada di sini berarti paketnya seluruhnya produk dalam negeri. Nah, seperti itu untuk paket yang melalui penyedia. Karena yang melalui penyedia ini yang dibelanjakan, ya, yang dibelanjakan kepada penyedia atau rekanan ataupun koperasi. Nah, barulah produknya belanja benar seluruhnya belanja PDN. Kemudian yang swaklola. Nah, swaklola ini tidak ada PDN-nya karena ini direkap dari data-data yang sifatnya penerimaan terhadap prajurit atau PNS. Nah, di sini data-data ini dari belanja honor BPD yang jelas waktunya adalah penerimaan sifatnya petelahan. Nah, ini yang dilakukan waktunya petelahan. Kalau ini adalah waktunya kwitansi dan sebagainya yang sifatnya belanjanya melalui penyedia. Nah, ini yang direkap PDN. Ini sinkronisasi data dari perencanaan dengan sirup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini terkoneksi dengan LPSE. Ini LPSE. Di sini ada beberapa paket data. Nah, di sini ada tender, berarti paket-paket tender, paket-paket non tender, yaitu yang penunjukan langsung, pengadaan langsung yang menggunakan aplikasi LPSE. Kemudian pencatatan non tender yang manual terus dicatat. Kemudian yang pencatatan swaklola ini juga yang honor dan BPD waktunya petelahan, yang posisinya manual berarti kita tinggal mencatat. Nah, yang berikutnya aplikasi ini dari e-katalog. Nah, ini adalah aplikasi e-katalog. Ini aplikasi e-katalog. Jadi transaksi yang dilakukan di e-katalog ini tertarik ke big box di sini. Jadi nariknya dari LPSE dan e-katalog. Nah, kemudian yang berikutnya ada PDN-nya. Nah, PDN ini berarti kelengkapan data yang diinputkan oleh satker terhadap pengadaan-pengadaan yang tadi, yang pengadaan di sini. Di sini ada nilai PDN-nya. Nah, nilai PDN-nya itu harus diinputkan. Tapi ini kalau tidak ada PDN-nya, yang ada PDN-nya adalah tender, non tender dan pencatatan non tender. Kita bisa lihat di sini ada rekapan-rekapan termasuk PDN. Nah, seperti ini. Ini sudah direkap berarti seperti ini. Contohnya ini yang sudah benar dalam proses penginputannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di pembayaran ini terkoneksi dengan aplikasi Sakti yang di Progar ataupun keuangan, termasuk PDN-nya. Nah, di sini ada hal yang merupakan masalah buat kita. Di sini kita bisa lihat PDN di awal perencanaan 100% dengan nilai 6,67. Terus di sini juga ada nilai PDN juga di pelaksanaan. Harusnya ini sama dengan yang di perencanaan, yaitu 100% juga. Kemudian di pembayaran juga ini kebetulan sudah diinput, sudah benar 100%. Nah, ini bagi yang belum 100% ada PR yang di bulan Januari sampai Mei belum diinput, jadi silakan ini diinputkan seperti itu. Sehingga PDN-nya di sini 100%, di sini 100%, di pembayaran juga 100%. Nah, ini juga ada masalah berarti PR-nya di pelaksanaan. Nah, kemudian ada hal yang di sini misalkan terjadi perbedaan, di sini nilainya 15, pembayaran nilainya 16. Nah,
berarti di pembayaran uangnya sudah dibayarkan sebesar 16, tapi di proses pengadaannya minimal harusnya sama. Nah, minimal harusnya sama dengan pembayaran. Berarti minimal ada segini, atau pelaksanaan pengadaannya lebih besar karena proses pembayaran ada yang belum dibayar sebagian misalkan. Nah, di sini minimal sama, berarti ada PR di mana yang sudah dibayar belum dicatat di pengadaannya, terutama yang manual-manual. Nah, posisi yang diinput di pelaksanaan yang dilaksanakan melalui LPSE dan e-katalog ini semua anggaran yang ada di perencanaan, yang ada di sirup. Nah, misalkan ini ada 50 paket pengadaan. Misalkan di satkernya ada 50 paket pengadaan, ya berarti 50 paket ini harus terdata mulai dari proses di sini. Ini misalkan 321 paket. Berarti 321 paket ini di sini juga nanti menjadi 321 paket. Dan kalau di sini tidak bunyi paket tapi nilai rupiah, nah minimal nanti nilai rupiah di akhir itu di sini 26, di Desember di sini juga 26, di sini juga 26. Nah, sehingga datanya menjadi sinkron, termasuk di PDN-nya juga di sini 100, di sini 100, di sini 100 untuk di akhir tahun. Nah, sehingga kita ada PR yang pertama untuk sirup yang belum 100%. Nanti dilihat di sini di sirup. Kita lihat jajaran Kodam 5, kita bisa lihat. Nah, misalkan jajaran Kodam 5 di sini penginputan sirupnya sudah 100, 100, 100, 100. Nah, ini ada yang kelebihan. Mungkin berkenan ini dicek kembali, koreng 082 diperbaiki. Kemudian untuk jajaran Kodam 5 kami rasa ini tidak ada masalah, tinggal hanya satu ini izin, silakan dikoordinasikan. Yang jelas data yang ada itu adalah kalkulasi dari inputan di sini, data revisi DIPA yang terakhir, kemudian dibandingkan dengan inputan yang dilakukan oleh satker ataupun subsatkernya. Nah, ini adalah yang penyedia, ini swakelola, total yang diinputkan dibandingkan dengan data revisi terakhir dari DIPA. Nah, yang khusus 52 dan 53. Sehingga ketika dibandingkan ternyata sudah cocok angkanya, sehingga 100% sudah diinput. Nah, kalau kejadian yang tadi berarti ini masih ada kelebihan sebesar 800.000, kurang lebih sekitar 834 yang kelebihan. Jadi sehingga ini harus dikurangi inputan yang ada di sini. Nah, dicek kembali paket per paketnya, dicek apakah ini juga dicek kembali, jangan sampai ini belum revisi yang terakhir. Silakan dicek. Untuk satkernya ini salah satu contoh seperti ini. Nah, kemudian yang divisi ini jajaran Kostrat divisi 2. Nah, ini kita lihat di sini sudah. Nah, ini ada ini divisi 3. Nah, contohnya kayak ini, berarti ini kurang input. Kalau ini berarti kurang 264, kurang input. Ini yang dibenahi sehingga data yang ada di Big Box di sini, datanya sudah rapi seperti ini. Mulai dari di sini perencanaan, sehingga perencanaan total 5253 datanya akan muncul. Nah, kemudian yang berikutnya setelah diumumkan dalam perencanaan di awal tahun, mulai dah ke proses pengadaan. Nah, berarti mulailah diadaan masuk ke pengadaan. Awal-awal memang masih prosesnya banyak menggunakan LPSE, kemudian di pertengahan ada ST tentang pengadaan dilakukan secara e-katalog yang bersifat umum. Jadi barang-barang yang bersifat umum di sini contohnya kalau kita lihat di sirup, kalau kita buka paket misalkan, nah kalau kita buka paket di sini ada paket-paket yang seluruhnya berapapun nilainya yang ada di sini. Nah,
berapapun nilainya yang ada di sini, ini dilaksanakan harus menggunakan e-katalog. Nah, tetapi waktu berjalan banyak yang belum melaksanakan melalui e-katalog dan masih manual. Sedangkan TNI AD sudah berkomitmen dengan pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan, bahwa pengadaan melalui e-katalog jajaran TNI AD mencapai 54%. Dikomitmenkan seperti itu. Tetapi kenyataannya sampai detik ini baru 24%. Jadi kita masih banyak, sekitar 30% pelaksanaannya belum dilaksanakan melalui e-katalog. Nah, di sini paket-paket yang kecil-kecil 600 semua. Nah, yang sifatnya belanjanya adalah belanja rutin seperti makanan, minuman. Di sini nanti kami akan coba jelaskan tentang e-katalog. Tetapi intinya adalah proses pengadaannya itu sebenarnya dari pertengahan tahun sudah harus dilaksanakan melalui e-katalog. Nah, ada beberapa yang sudah melaksanakan seperti di Dam 5 rumah sakit yang sudah melaksanakan e-katalog. Nah, silakan untuk jajaran yang lain, terutama di sini contoh ada 16 di sini yang sudah dibayarkan 16, yang belum dibayarkan adalah 26. Berarti ada sekitar 10 M yang belum dicairkan. Nah, uang 10 M ini pelaksanaannya harus dilaksanakan melalui e-katalog. Seperti itu. Kecuali ada anggaran-anggaran yang sifatnya swakelola yang tadi honor, penerimaan honor dan BPD seperti itu. Nah, yang sudah dibayar, PR-nya adalah yang sudah dibayar. Di sini masih ada selisih sekitar 1,1 M, berarti dicatat. Di mana dicatatnya? Di aplikasi LPSE, di pencatatan non-tender di sini. Berarti harus dicatat. Yang sudah bayar tetapi pelaksanaannya manual berarti wajib dicatat. Tetapi kalau masih dalam progres pengadaan, belum diinput realisasinya, berarti dilanjutkan. Intinya yang manual kemarin misalkan menggunakan kwitansi dicairkan nilai 600, 2 juta, 1 juta, 5 juta, nah, sampai dengan di bawah 200 banyak yang manual. Itu tidak ada masalah, dilanjutkan, nanti dicatat. Nanti kami akan sampaikan bagaimana cara mencatatnya. Yang kedua tadi yang selisih, berarti yang selisih yang belum dibayarkan kita melaksanakannya melalui e-katalog. Nah, ini. Yang terakhir satu lagi pembayaran. Nah, di pembayaran ini bagi yang belum persen di sini PDN-nya, berarti silakan diinputkan datanya sesuai dengan komitmen PDN-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Berarti ada 4. Pertama, memperbaiki RUP apabila RUP-nya ini masih salah. Yang kedua, mencatat pelaksanaan yang sudah pelaksanaan pengadaan manual yang sudah cair dicatat di pencatatan non-tender. Yang ketiga, yang belum dicairkan berarti melaksanakan proses pengadaannya melalui e-katalog. Yang keempat, mencatat atau memilih PDN-nya yang belum diinput PDN atau yang masih salah penginputan PDN-nya di Sakti. Ini ada 4 tugas yang harus kita laksanakan. Mudahnya kami akan coba jelaskan menggunakan slide. Nanti ini juga bisa digunakan oleh jajaran untuk sebagai panduan bagaimana penginputannya. Nah, ini adalah kita sudah buat mulai dari perencanaan ini terkoneksi. Nah, di sini cukup jelas mulai dari RKKS. Di sini ada RKKS ini kemudian ditarik dalam NIPA-nya ini di Sakti, ditarik ke aplikasi Sirup, kemudian nanti disinkronkan dengan aplikasi Big Book di perencanaan seperti itu. Dan selanjutnya
berikutnya ini penjelasan yang harus dipahami bagaimana menginput sirup. Nah, menginput sirup jangan sampai salah, sesuai paket-paket yang ada di DIPA di RKKS, termasuk dengan kode akun dan volume serta nilainya. Nah, ini jangan sampai salah. Yang berikutnya adalah kita bagaimana kalau sinkronisasi data. Tadi kan kalau ada masalah di sini nih, misalkan ya di sini misalkan tadi di masalahnya itu ada namanya data yang belum sinkron, yaitu di sini di Monet. Nah, ini ada belanja yang belum ditarik revisi terakhir. Nah, cara menariknya di sini juga sudah dijelaskan supaya ini bisa tampil tarikan yang terakhir. Nah, ini caranya setelah login di Sirup, klik RKA, kemudian ini di sini ada bisa ambil data atau tarik via Sakti. Tapi sebelumnya nanti dihapus dulu, kemudian tinggal klik ambil data Sakti. Nah, di sini akan muncul revisi-revisi yang terakhir. Kita menggunakan yang B, ya. Yang B itu yang sudah sah atau yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita lihat di sini B8, di sini subscribe-nya contoh punya disada nih, KPS-nya sudah revisi B8. Di sini juga berarti kita pilih yang B8. Nah, nanti setelah itu nanti disimpan, kemudian ada peringatan oke, nanti akan tunggu ini proses unggahnya, akan terunggah datanya di sini. Akan terunggah. Nah, kemudian kalau sudah berhasil ini akan tampil tampilan yang di bawahnya. Tunggu beberapa saat, mungkin 5 menit sampai 10 menit, nanti akan sampai 100%. Di sini sudah muncul proses ada di bawah. Ini sudah sehingga untuk menyinkronkan data yang ada di sini, sehingga ada kalkulasi jangan sampai inputan kita menjadi salah. Seharusnya ini misalkan 100% tapi tidak 100% atau kelebihan, ternyata belum ditarik revisi yang terakhir. Seperti itu, kita sudah menginput datanya satu persatu sesuai di terakhir, ternyata di belanjanya di sini belum ditarik datanya sesuai revisi terakhir. Nah, ini cara memperbaiki supaya dimonitornya 100%. Nah, yang berikutnya bagaimana cara mengedit nih. Nah, permasalahannya di inputan sirup ada beberapa hal yang sangat penting apabila kita mengisi sirup, terutama ini adalah bagaimana cara menginput sirup. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sirup di sini pada saat kita direkap, terutama kita menunjukkan paket per paket. Nah, ini hubungannya terhadap big box yang ada di pelaksanaan. Di pelaksanaan di sini kan bagaimana kita mencatat tadi yang sudah cair. Nah, di sini kan berarti mencatat nih supaya minimal sama nih angkanya. Berarti mencatat yang sudah cair dengan mencatat di pencatatan non tender. Nah, di sini bagaimana caranya? Di sirupnya kalau yang sudah terlanjur cair berarti di sirupnya di sini metodenya tetap pengadaan langsung. Metodenya tetap pengadaan langsung. Nah, ini berarti sudah benar. Kalau ini sudah cair seluruhnya berarti di input seluruhnya ini menggunakan pengadaan langsung. Seperti itu untuk yang akan dicatat di pencatatan non tender. Nah, kemudian kasus yang kedua, kalau yang belum dibayarkan. Nah, yang belum dibayarkan berarti kita harus pilih, kalau kita harus ganti menjadi inflow casing. Di sini kita lihat. Nah, ini berarti metodenya kalau nanti yang belum dibayarkan supaya bisa melaksanakan melalui e-katalog, tugas yang pertama adalah merubah ini menjadi inflow casing. Seperti itu. Caranya bagaimana ini supaya kita bisa dirubah?
caranya kita ke aplikasi Sirup, kemudian nanti bisa diklik di sini action, nanti rubah satu ke satu, atau kalau memang dari awal belum ada bisa dibuat, tapi intinya di klik action ini nanti kami akan coba contohkan. Nah, kemudian nanti tinggal dirubah. Nah, dirubah di sisi di sini. Nah, kalau mungkin di aplikasinya supaya lebih mudah, kami coba masuk dengan salah satu satker. Nah, ini kami coba masuk, kita login. Nah, di sini ada tampilan ada beberapa data. Kita klik di dashboard itu yang penyedia. Di sini berapa? Nah, kita klik yang penyedia. Oh, sorry. Nah, kita pakai yang penyedia di sini. Kita klik penyedia. Kemudian setelah itu ini misalkan paket-paket pengadaan. Nah, ini misalkan contoh yang ada anggaran yang mau menggunakan katalog. Caranya klik di sini. Kemudian kita klik satu ke satu. Kita klik revisinya, judul alasannya kenapa. Kemudian kita ganti di metode pemilihannya, rencana metode pemilihan kita ganti menjadi processing. Nah, setelah itu langsung kita klik simpan. Itu nanti secara otomatis akan berubah menjadi datanya processing, sehingga proses pengadaannya bisa dilaksanakan melalui e-katalog. Nah, itu cara yang paling mudah untuk merubah Sirup di sini terhadap metodenya supaya bisa dilaksanakan melalui processing untuk anggaran yang belum dicairkan. Seperti ini ada selisih yang belum dicairkan, berarti pelaksanaannya melalui e-katalog. Seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya ini panduan-panduannya sehingga bisa lebih mudah. Di sini itu sih yang paling penting di Sirup. Nah, ini yang paling penting. Ini ada panduan-panduan bagaimana cara ngisi, bagaimana cara input, bagaimana cara merubah. Nah, di sini disesuaikan dengan DIPA-nya. Nah, terutama yang penting itu yang perlu kami sampaikan, ini yang menjadi selalu kami tekankan, bahwa di masalah penginputan data di sini, nah ini terutama penginputan data di volume di sini sesuai dengan volume yang ada di RKKS. Kalau di sini satu paket, sehingga paket-paket yang ada di satker masing-masing sesuai DIPA. Paket ini tidak boleh misalkan ini ada kodal nilainya 43. Nah, 43 ini sebenarnya kalau di RKKS-nya bunyinya di sini satu paket, satu giat. Nah, ini tidak boleh kita pecah sebenarnya sesuai RKKS. Kalau mau ini berarti RKKS-nya yang disesuaikan. Nah, ini yang paling penting yang harus dipahami, sehingga pelaksanaannya itu per paketnya ini disesuaikan dengan volumenya. Kalau volume satu paket dilaksanakan sekali pengadaan. Kalau satu giat juga sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaannya di pelaksanaan. Nah, selanjutnya kami posisi ini pengisian Sirup, penyesuaiannya silakan. Yang belum diinput, misalkan contoh tadi ada selisih ya, ada selisih. Satu lagi masalah di Sirup itu mungkin contoh kode tadi peranggapan mungkin masalahnya di kodam. Nah, misalkan ini jajaran kodam 5 tadi, contoh ini ada kelebihan ya, ini ada kelebihan. Caranya bisa saja kelebihannya itu dalam satu paket. Nah, kalau dalam satu paket caranya adalah kita masuk ke Sirup di sini. Ini kalau bermacam cara ya. Nah, yang pertama mungkin saya di aplikasi saja bisa biar lebih mudah. Nah, misalkan ini ada paket
ternyata paket ini direvisi gitu. Ini misalkan yang tadinya 10 juta menjadi 9 juta. Caranya bagaimana? Kita klik di sini, kita klik satu ke satu sama kayak tadi, kita tinggal edit nilainya saja. Nah, ini menjadi 8 juta seperti itu. Nah, ini kalau nilainya hanya berubah gitu kan, tadi dari nilai itu misalnya ada selisih 800 ya, berarti apakah dari paket, bisa jadi dari paketnya, atau memang selain dari paketnya memang nilainya itu pengaruhnya ada salah satu paket yang dihapus nilai tersebut. Nah, seperti itu kalau kelebihan ya, ini contoh yang kelebihan. Berarti caranya kita klik di panah melingkar ini di nama paketnya ya, ini nama paket yang dirubah. Harusnya dari program tahu ya mana paket yang memang dikurangi anggarannya. Kita klik di sini, klik ke satu ke satu, berarti kita contoh yang berkurang ya, berarti ini tinggal dikurangi, kurangnya berapa. Kalau ditambah ya berarti tinggal ditambah menjadi 11 juta misalkan. Sudah, tinggal ditambah saja, kita klik simpan. Nah, kemudian kasusnya beda kalau disimpan nanti diumum. Kasusnya beda kalau misalkan kekurangan, menambah ya. Kalau menambah berarti klik tambah. Nah, berarti caranya seperti yang di sini, panduan cara menginput. Nah, menginput penyedia. Nah, panduannya itu di sini tinggal tambah penyedia, kita isi mulai PPK dan lain-lain sampai terakhir. Yang jelas di sini disesuaikan dengan DIPA. Sini APBN, pilih APBN, diisi, dipilih kode maknya, nilainya masukkan dan sebagainya termasuk judul, volume dan lain-lainnya disamakan. Ini yang paling penting. Ini kalau menambah paket, berarti paketnya ternyata nambah 1, ya udah kita bikin paket baru nambah 1. Tuh kalau kita kurang, berarti ya kurang dari 100%. Jadi kayak kejadiannya ini punyanya tadi coba. Nah, ini contoh. Nah, ini kurang, berarti kurang. Nah, apakah 264 ini nambah paket? Ya, berarti kita tinggal nambahkan seperti tadi. Itu cara menambah supaya bisa menjadi 100%. Itu di sirup ya. Di sirup ini mudah-mudahan clear. Yang berikutnya tambahannya ada di pelaksanaan ya. Pelaksanaan saya akan coba menjelaskan bagaimana tadi yang di pencatatan non tender. Nah, apabila ada waktu yang sudah cair yang belum diinputkan datanya atau belum dicatat, khusus yang manual ya, khusus yang manual. Caranya bagaimana? Di sini juga kami jelaskan di slide ini. Kami jelaskan ada di slide pelaksanaan. Nah, ini ada slide pelaksanaan. Bagaimana PR kita adalah menginput pencatatan non tender. Nah, di sini ini ada cara menginput pencatatan non tender. Nah, ini kami mulai dari awal. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan login melalui LPSE. Jadi nanti login di sini di LPSE menggunakan usernya PPK ya. Jadi login, klik non penyedia, nanti akan input datanya di pencatatan non tender. Nah, di sini ini login awal. Nah, ini awal, ini dijelaskan secara detail. Kita klik login, nanti non penyedia masuk, kita masukkan loginnya. Di sini kita klik login. Setelah nanti diklik login akan masuk seperti ini. Kita pilih daftar paket, kemudian kita klik jadi daftar paket, pencatatan non tender, pilih buat paket. Nah, maka akan tampil di sini beberapa yang sudah. Kemudian kalau yang belum dilakukan berarti kita klik buat paket. Kemudian dicarikan kementeriannya. Ini sudah contoh yang sudah dipilih. Ini kementeriannya dimasuk. Kemudian satkernya di mana? Nah,
Kita bisa dengan pencarian di atas di sini, kemudian kita klik paket. Selanjutnya nanti kita klik buat paket. Nah, setelah diklik buat paket akan muncul tampilan seperti ini dan kita tinggal klik simpan dan membuat paket. Setelah itu lanjutannya adalah data paket tersimpan di sini. Muncul paket ketika kita klik daftar paket catatan non tender. Nah, ini sudah muncul paket yang tadi dipilih menjadi draft. Nah, kalau belum ada di tampilan nama paket ini berarti klik lagi buat paket, masuk lagi tadi pilih, maka akan muncul nama-nama paket seperti ini. Jadi caranya klik daftar paket, klik pencatatan non tender, klik buat paket, nanti pilih paket yang sesuai yang akan dicatat, maka akan tampil nama paketnya di sini. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai klik beberapa kali nanti akan muncul beberapa kali paket-paket yang sudah kita pilih tadi. Jadi cukup sekali dipilih, nanti dilihat ini sudah muncul di tampilan daftar di pencatatan non tender di sini. Setelah itu nanti kita akan klik paket. Nah, di sini kita bisa klik nanti paket pencatatan. Nah, kalau ternyata salah pilih kita klik hapus seperti itu. Kemudian selanjutnya kita isi realisasinya. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa? Kita di LPSE. Nah, ini yang melalui penyedia atau kwitansinya dari CP, koperasi ataupun PT. Kita klik di sini tambah realisasi. Kemudian masukkan data, ada menu di sini, ikutin satu persatu menunya, bisa menjadi panduan di sini. Kemudian kita sinkronin dengan ini, ada salah satu contoh kwitansi dari mitra. Kita masukkan ini nomor kwitansinya, ini nilainya, ini nama paketnya, ini tanggalnya. Nah, kita inputkan termasuk nama perusahaannya. Kita input satu persatu, nomor kwitansi, nilainya sesuai dengan kwitansi, tanggalnya tadi masukkan, kemudian setelah itu masukkan tanggal ini realisasi, kemudian nanti disimpan, masukkan juga file kwitansinya tadi, kita uploadkan yang hanya kwitansinya saja, kemudian kita klik simpan, kemudian input penyedianya, penyedianya juga kita input. Nah, setelah diinput kita simpan. Nah, maka akan masuk ke sini, ini berarti tandanya dan diinput. Nah, kalau sebelumnya kan hanya tulisan tambah realisasi. Nah, sekarang sudah diinput, ternyata nilai realisasinya baru dicairkan 1,5 dari 3 juta. Nah, kemudian setelah itu tugasnya adalah menginput PDN. PDN ini harus sama dengan mana? Dengan realisasinya. Jadi kalau di sini 1,5 juta, berarti PDN-nya 1,5 juta. Nah, inputan inilah yang tampil di mana? Tampil di sini. Nah, ini PDN. Nah, berarti yang diperbaiki seperti ini contohnya adalah di sini sudah komitmen 100, berarti di sini juga harus 100. Caranya mana? Kalau yang sudah cair ya berarti dicatat di pencatatan non tender dengan menginputkan kwitansinya dan mengisi nilai PDN di sini. Seperti itu. Ini harus sama. Nah, UMKM ini di bawah 15 miliar berarti sama dengan nilai yang ada di realisasi, diinputkan sama. Jadi PDN sama UMK ini sama. Isiannya sesuai dengan nilai realisasi. Kalau realisasinya sudah 3 juta ya berarti di sini isi 3 juta sesuai realisasinya. Seperti itu. Nah, setelah itu tinggal klik simpan. Ini di pencatatan non tender, berarti munculnya di mana? Yang sesuai di sini. Berarti ini yang PDN. Kalau swakelola, berarti swakelola di sini hanya mencatat swakelola saja, tapi tidak menghasilkan PDN. Nah, kita lihat di cara mengisi di swakelola. Nah, ini yang swakelola, caranya sama seperti tadi, login. Setelah kita login, bedanya dia pilihnya adalah daftar paket pencatatan swakelola. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini daftar paket pencatatan swakelola. Kalau yang tadi penyedianya kwitansi dari menggunakan kwitansi yang dari penyedia atau dari koperasi, berarti pilihnya daftar paket
pencatatan non tender. Nah, baru paketnya keluar belum. Kalau belum keluar di sini berarti kita klik buat paket. Kalau sudah keluar ya berarti tinggal melanjutkan pengisiannya di sini. Nah, sekarang kalau untuk swaklola berarti klik daftar paket, klik pencatatan swaklola. Kalau datanya belum ada muncul di sini, kita klik buat paket. Seperti itu. Ini dilakukan tugasnya, silakan koordinasi PPK, koordinasi siapa yang membuat waktu bisa masing-masing atau koordinasi persatkernya untuk menginputkan yang belum dicatatkan yang manual, yang pelaksanaan dilakukan pengadaannya melalui manual seperti itu. Nah, karena secara aturan bahwa pengadaan harus dilaksanakan secara elektronik. Nah, yang manual-manual ini caranya adalah diinput seperti ini. Nah, kita klik ini yang sudah cair ya. Klik sama, kemudian nanti isi pilih, kalau belum ada paketnya pilih kementerian, pilih satker, kemudian dicari di update akan muncul data seperti ini. Ini contoh yang misalkan honor, kita inputkan data honornya. Nah, setelah disimpan maka akan tampil di sini. Nah, ini honor seperti ini. Setelah tampil kita klik paket swaklola. Nah, kita klik paket swaklola maka diisi sama persis seperti tadi. Nah, di sini bedanya ada pilih swaklolanya tipenya. Tipenya bisa kita pilih semuanya tipe 1, yaitu oleh kita dan pelaksanaan kita sendiri. Nah, kalau tipe-tipe yang lain kan ini yang untuk masyarakat ini kan kita hampir pelaksanaan selain tipe 1. Nah, kemudian kita pilih tipe 1 atau penanggung jawab anggaran. Nah, di sini sama ada tambah realisasi, siapkan kwitansi. Nanti kita masukkan kwitansi pembayarannya kepada siapa yang menerima honor tersebut. Nah, kemudian kita input satu persatu sesuai dengan kwitansinya. Realisasi mulai dari menggunakan apa jenis realisasinya, kwitansi nomor dokumennya berapa, nilai realisasinya berapa. Kemudian kita upload kwitansinya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita simpan, maka akan muncul siapa yang misalkan Paku Satker yang menerima, ya kita inputkan Paku Satker, kemudian kita klik tambah. Nah, setelah itu maka akan tampil hasil dari proses inputan ini di sini di atas. Nah, setelah itu kita masukkan tanggalnya. Kalau yang swaklola tidak ada PDN-nya di sini. Jadi cukup menginputkan kwitansi dengan nilai realisasinya tadi. Nah, maka akan tampil di Bixbox di sini tersinkron sendiri adalah di swaklola di pelaksanaan. Nah, kalau khusus swaklola berarti ini hanya bisa dilakukan melalui LPSE. Jadi yang manual-manual proses pencairannya yang swaklola, terutama honor BPD yang diterima oleh prajurit PNS. Nah, berarti hanya bisa dilaksanakan melalui LPSE di pencatatan swaklola. Seperti itu. Khusus yang swaklola, tetapi yang melalui penyedia, yang melalui di sini penyedia berarti nanti di sini juga penyedia. Di sini juga nanti otomatis terekam, karena kalau di pembayaran tidak ada perbedaan antara penyedia dan swaklola. Jadi masuk kolomnya ke penyedia seluruhnya. Kalau di sana hanya sifatnya ada tagihan terus membayar. Nah, yang terpenting adalah sinkronisasi datanya. Nah, itu mungkin dua hal pengaruh dari yang sudah dibayarkan di pelaksanaan. Satu lagi berarti proses yang belum dibayar, misalkan TW3, TW4 ini belum dibayar, berarti prosesnya menggunakan e-katalog di sini. Nah, kami rasa transaksi e-katalog sudah jajaran Kostrad juga sudah belajar, jajaran Kodam 5 juga sudah belajar, harusnya tinggal melaksanakan saja. Nah, di sini kami coba jelaskan sekilas, mengulang. Nah, caranya adalah yang perlu disiapkan untuk e-katalog, bisa login ke e-katalog itu menggunakan user pejabat pengadaan dan user PPK. Nah, itu di setiap satker atau subsatker ketika akan melakukan proses pengadaan paket-paket yang belum dicairkan melalui e-katalog. Nah, setelah memiliki user,
kita tinggal login ya. Nanti caranya kami pandu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana memiliki user. Silakan koordinasi ke adminnya agensi, ada di Slokdam atau ada di, kalau di PC silakan koordinasi ke Kostrat, Humas Kostrat. Nah, silakan untuk membuat user PP dan PPK-nya. Caranya harus ada sprint dari Kasatkernya untuk PP dan PPK-nya, sehingga nanti dari tugasnya admin agensi membuatkan user tersebut. Nah, setelah memiliki user, berarti kita tinggal login. Nah, loginnya khusus untuk kita sebagai Satker, berarti loginnya lewat LPSE. Kalau mitra bisa langsung loginnya di e-katalog. Khusus LPSE, untuk mitra lewat LPSE ya. Jadi kita login melalui LPSE, kemudian kita input datanya, loginnya di LPSE. Nah, mungkin kami ingin menjelaskan bahwa untuk nilai yang tadi menggunakan pejabat pengadaan yaitu di bawah 200 juta. Nah, kalau di bawah 200 juta berarti yang melakukan transaksinya adalah pejabat pengadaan. Nah, sehingga jajaran Satker dan Subsatker harus memiliki pejabat pengadaan. Nah, kemudian yang kalau di atas 200 yang mengeksekusinya atau melakukan transaksinya pembelian adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, kita contohkan yang di sini yang di bawah 200 juta menggunakan pejabat pengadaan. Jadi kami login di sini menggunakan pejabat pengadaan. Setelah login masuk ke LPSE, di sini ada aplikasi recruitment lainnya. Kita klik aplikasi di sini, kemudian akan ngelink ke Inaproc, maka akan muncul app processing. Di sini versi productionnya kita klik. Setelah itu masuk ke e-katalog. Nah, di sini bisa kita lihat ini user pejabat pengadaan. Setelah itu kita pilih satu persatu. Nah, cara memilihnya di sini saya coba kenalkan ini website e-katalog ya. Nah, website e-katalog. Kemudian kita di sini ada 3 penanggung jawab. Ada pertama nasional, lokal dan sektoral. Nasional ini ada di sini beberapa produk sifatnya nasional, penanggung jawabnya ada LKPP. Nah, silakan di sini kalau mau bertransaksi di nasional diperkenankan, silakan. Kita bisa lihat juga di sini misalkan alat-alat ATM dan sebagainya. Ini muncul nih produknya seperti ini, seperti itu. Kemudian kita masuk ke lokal ya. Lokal ini berarti per daerah masing-masing. Misalkan Malang. Nah, di Malang sendiri, misalkan di Kota Malang, ini ada etalase penanggung jawabnya Pemda, ya, penanggung jawab Pemda. Kita mau bertransaksi di sini juga diperkenankan, misalkan kita mau transaksi APK. Nah, kita bisa bertransaksinya di e-katalog di sini. Nah, ini. Jadi kita pilih daerahnya, karena kita belanjanya di daerah Malang. Kita pilih dan kalau di daerah Kota Malang berarti belanjanya di Kota Malang. Ini disesuaikan sehingga ini. Jadi kalau kita belinya misalkan di PC 2 posisinya di Kota Malang, berarti pilih Kota Malang. Kalau misalkan di Surabaya ya pilih Surabaya. Kalau lokal berarti kita konsepnya ada di konsentrasinya ada di masing-masing daerahnya. Kalau yang kita belanja lokal, nah ini kurang seperti ini. Kita pilih Kota Malang, maka akan muncul penyedia-penyedia yang ada di sini. Kita konsen ke satu penyedia, misalkan CV multi di sini misal, kemudian kita beli untuk seluruh paket. Misalkan di sini di sirup kita sudah mengumumkan paket di sini ternyata ada paket misalkan TK. Nah, di sini coba kita lihat. Ini ya. Iya.
misalkan gampangnya ada kegiatan di sini yang membutuhkan ATK atau sertifikat dan sebagainya, berarti di sininya harus metodenya katalog processing dulu, kemudian baru kita bisa bertransaksi di e-katalog di sini. Nah, nilai yang sebesar misalkan ini 5 juta. Nah, 5 juta itu berarti penyedianya harus sambung ya. Misalkan produknya ada 10 produk, ya berarti semua produknya harus dicari dengan alamat penyedia ini. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih beli, tapi di nama perusahaan kita bisa juga menyeleksi nama perusahaannya di sini. Kalau kita pilih yang punya adik, misalkan kita pilih di sini. Nah, ini nanti kita pilih yang adik semua di sini, sesuai RAB yang kita buat. Kalau ada snack makan berarti kita pilih juga nanti yang nama adik. Nah, itu secara teorinya seperti itu. Nah, kemudian saya jelasin lagi yang satu lagi kalau melalui sektoral. Kalau yang melalui sektoral di sini ini ada namanya sektoral kementerian dan lembaga. Di sini kita cari yang punya Kementerian Pertahanan. Setelah kita cari nanti akan muncul ini etalase miliknya jajaran Kementerian Pertahanan. Kita cari yang TNI-AD. Nah, TNI-AD ada 7 etalase. Ini misalkan ATK, ini juga khusus untuk sektoral dan nasional. Pembelanjaannya bisa dibeli oleh seluruh jajaran yang ada di berarti ini dimasukin ya? Indonesia sesuai pilihan di sini. Kalau kita sektoral, nah itu kuncinya kalau sektoral tinggal misalnya kita belanjanya tetap di sektoral TNI-AD, nggak masalah. Jadi silakan nanti ke sektoral TNI-AD di sini. Kemudian kita pilih daerahnya adalah Malang. Kemudian setelah itu kita tampilkan. Maka akan keluar tampilan, atau lebih detailnya lagi kita pilih penyedia. Misalkan kita tampilkan terus misalkan kok balik lagi? Ini secara teorinya seperti itu. Nah, tetapi mungkin ini informasi ini hanya untuk kita saja. Kan kalau kita punya sesuai yang ada ditampil di sini berarti ada resiko kita di sini berarti beli produk atau beli barang seperti itu. Nah, kalau kita ingin sesuai kebijakan kebiasaan yang ada di kita yang tadinya manual supaya elektronik kebijakannya tidak berubah, caranya adalah bagaimana kita menghantarkan operasi CPPT yang biasa dilakukan kita menguploadkan produknya di e-katalog. Nah, kodam 5. ketika sudah menguploadkan atau cara uploadnya disesuaikan, kita misalkan memiliki RAB ya. RAB itu berarti kita harus sinkronkan nilai paket nilai produk di paket tersebut. Misalkan tadi ada nilai 5 juta misalkan sini. RAB kita apa saja dirincikan. Misalkan ada 10 ATK terdiri dari ATK-nya misalkan ini satu-satu itu ada 10 misalkan. Dan dengan nilai ini kan ini enggak saksi kan? itu proses transaksinya mitra atau operasi. Silakan didaftarkan di APS, kemudian nanti bisa mengupload banyak atau koperasi, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat mitra ataupun koperasi memiliki izin sesuai barang yang ditampilkan. Kalau menguploadkan produk ATK ya berarti harus ada perizinan besar atau eceran alat tulis dan gambar.
Kalau misalkan kita cari contohnya makan minum, di sini kita etalasenya misalkan di etalase makan minum. Nah, misalkan di makan minum di sini berarti harus punya izin makan minum. Surabaya kita tampilkan, berarti penyedia yang ada harus sudah memiliki izin tentang barang yang diuploadkan, intinya seperti itu. Nah, contohnya tuan misalkan 22.000 ya, berarti nanti kita pilih yang harganya lebih dari yang lebih dari 22.000 sehingga harga yang di RAP kita sama dengan yang 22.000 itu sih. Karena harga yang ini ada hal nanti dinegosiasi. Nanti kita cocokkan bagaimana caranya. Nah, ini ada negosiasi sehingga harganya nanti harus sesuai dengan RAB harga finalnya, yaitu misalkan indeks 22.000 untuk snack misalkan. Atau kegiatan yang lain sayuran, makanan dan lain-lain juga sudah ada. Nah, ini kebetulan baru nasi aja. Apa nih? PPK ya? Pan. besar itu. Kalau di mungkin Pan. di Malang 79 toh? Odot lagi ya, Pan. Oh, 9 lagi. Tadi DRW. susu, memerlukan makanan lain, ada sayuran misalkan kayak uang jaga militer, jabahan atau rinda, ada belanja bahan makanan untuk siswa. Nah, itu berarti di sini diuploadkan kayak gini, telur, terus gula, terus sayur. Nah, diuploadkan satu persatu produknya seperti ini oleh mitranya. Seperti itu. Nah, ini kan kue, terus ada beras, kemudian macam-macam di sini lengkap. Tuh ada micin, ada minyak, dan sebagainya. Nah, ini adalah yang diperlukan oleh seluruh satker seperti itu. Nah, yang kemudian yang kami perlu sampaikan adalah di etalase ini, kalau untuk lokal berarti pilih yang daerah masing-masing sesuai daerah. Kalau misalkan mau belanja di sini boleh, tapi yang terpenting di tugas Kementerian Pertahanan dalam ini satker-satker kita di sektoral di sini, terutama Kementerian Pertahanan, harus bisa menguploadkan produknya. Ya, Pak. Harus bisa menguploadkan produknya Tadi di yang disampaikan pemerintah adalah sebanyak 1 juta produk ya. Jadi harus menguploadkan seperti ini, produknya ini ada 1 juta produk. Nah, kita sekarang baru sekitar 40.000 produk, sehingga lebih baiknya disarankan inputan atau transaksi atau upload produknya di sektoral punya kita sendiri gitu. Tetapi kalau memang mau bertransaksi di lokal juga Ini memang dok, tidak enggak, ini ada dimasalahkan lagi, secara aturannya, silakan mau di nasional, di lokal, di sektoral, jadi tidak ada masalah, silakan. Itu sih hanya sifatnya cara mengupload produknya atau cara bertransaksi. Nah, bagaimana transaksinya? Ini kita tadi sudah login pejabat pengadaan karena nilainya di bawah 200. Kemudian kita klik sektoral sama seperti tadi. Kita langsung ke sektoral. Tadi sudah saya contohkan ini sektoralnya. Iya. Nah, pilih sektoral, misalkan kita akan beli ATK. Nah, kemudian kita akan tampil pilihan kabupaten tadi, kita masukkan kabupatennya, kita langsung kita seleksi. Karena kita tadi secara kebijakan, bukan aturan ya,
secara kebijakan itu memilih penyedia atau koperasi di Satker misalnya, ya udah kita pilih penyedianya adalah koperasi. Kita seperti itu. Kemudian nanti lanjutannya adalah kita masukkan produk seperti yang ada di RAP. Nah, selanjutnya nanti kita masukkan di sini ada tombol beli ya, ada tombol beli. Tombol beli di sini. Nah, kita klik beli. Ini satu persatu ya. Misalkan buku ekspedisi, kita cari di sini namanya buku ekspedisi terhadap kabupaten dan penyedianya. Kita klik satu barang, misalnya ada 10 barang, nanti kita pilih satu persatu. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan di sini berapa sih volume atau kuantitasnya. Misalkan 10 ya, kita masukkan 10. Kalau 8 kita masukin 8. Setelah itu kita sudah masukin 8, kita klik tambah. Selanjutnya kita pilih nih produk yang lain. Nah, kertas, kita klik beli seperti itu. Lanjut lagi, masukin berapa sih jumlahnya? Oh, ternyata perlu 20. Kita klik tambah lagi. Terus paper bag kita perlu, kita klik beli, masukin lagi. Nah, setelah dimasukin sama seperti tadi dengan jumlahnya, maka data semuanya ini akan masuk ke keranjang ada di atas di sini. Masuk ke keranjang. Jadi ada 10 item, berarti ada 10 itemnya masuk ke keranjang. Nah, ini misalnya ada 55 item, berarti masuk seluruhnya 55 item ke keranjang. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan sebelum langkah ke transaksi, kita harus sinkronisasi data sirup dulu ya. Nah, ini caranya menyinkronkan data sirup yang dari sirup dengan e-katalog. Caranya adalah klik daftar master, di sini data master. Setelah diklik data master, akan muncul di sini RUP. Setelah akan muncul RUP, kita klik tarik data RUP. Maka akan tampil seperti ini. Kita ngambil datanya dari mana? Dari sirup ya, sirup nasional ya. Caranya kita ke sirup nasional. Ini sirup nasionalnya. Kita sirup nasional. Nah, ini sirup LKPP. Nah, kita klik rekap di sini. Ini websitenya sirup LKPP. Kita klik rekap di sini, kita klik kementerian, kemudian kita masukkan di sini pertahanan, Kementerian Pertahanan, akan muncul Kementerian Pertahanan, kemudian kita pilih satkernya, ya, misalkan satkernya Denma, ya Denma, misalkan, ya pilih, terus kita masukkan di sini yang metodenya adalah e-processing. Nah, contoh seperti ini, berarti contoh paket yang ini gitu. Ya sudah, berarti inilah kodenya yang dipakai, tetapi di sininya metodenya harus e-processing seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ini mengarahkannya sesuai dengan urutannya, berarti kita klik rekap, kita ulangi masuk kementerian. Sama di sini sudah dijelaskan, kemudian juga sudah kita masuk ke nama satker, kemudian ini paket-paketnya kita cari di pencarian di sini punya siapa. Nah, misalkan ini contohnya ATK, kita masukkan kode RUP tapi yang sudah harus di sini metodenya processing. Setelah itu kita masukkan kodenya dengan mengopi kodenya RUP ini, di copy kemudian dipaste atau ditempel di sini, kemudian kita cari dan simpan, maka akan tampil di bawah di sini. Nah, ini keterangannya adalah berhasil simpan. Nah, ini berarti sudah betul. Nah, selanjutnya setelah itu kita ke keranjang. Setelah itu kita ke keranjang. Setelah ke keranjang di sini, kita lanjut ke di sini ada nama penyedianya, kemudian etalasenya. Kita cek satu persatu kuantitas, misalnya ada jumlah 55 atau 10 dan berapa produk.
Kemudian kita cek satu persatu kuantitasnya, kita klik buat paket. Setelah kita klik buat paket, ini ada persetujuan, kita centang setelah diperiksa, kemudian kita klik setuju. Kemudian setelah kita klik setuju, input di sini ulang kode RUP tadi. Kita input di sini. Nah, sudah diinput, pilih tahun anggarannya 2023. Maka filenya akan atau nama paketnya keluar, ini yang sudah kami sirup. Kita pilih. Setelah kita pilih akan masuk ke berikutnya. Selanjutnya kita klik gunakan alamat satker. Sudah, setelah itu masukkan NPWP satkernya. Nah, ini NPWP satker ya. Setiap satker ini masukkan NPWP-nya. Kemudian selanjutnya kita yang setelah geser ke bawah, kita pilih di sini alamat pengiriman. Kalau alamat pengiriman sama dengan alamat satker, berarti kita contreng di sini. Kalau pengirimannya beda dengan alamat satker, berarti kita isi tidak dicontreng, tapi diisi manual di sini. Yang selanjutnya adalah tambah sumber anggaran atau sumber dana. Di sini kita tambah sumber dana, kita pilih APBN. Nah, ini pemilihannya mau sumber apapun, hibah dan sebagainya, tetap pilih APBN karena hibah juga didaftarkan di hibah, BU juga didaftarkan di DIPA, pendapatan lain didaftarkan di DIPA, sehingga kita pilih APBN, terus kita masukkan kode anggarannya yang dari sirup. Nah, caranya ini paket yang tadi kita sudah pilih, kita klik nama paket, kita copy yang di sini. Nah, kalau di aplikasinya supaya lebih bisa paham, caranya ini ada nama paket. Nah, nama paket ini kita geser ke bawah. Nah, ini ada namanya kode akun. Kode akun inilah yang kita copy. Nah, kita copy, kita masukkan di kolom yang tadi. Nah, di sini kode anggaran ini. Kita paste di sini atau kita tempel. Setelah masuk, kita nah, kemudian yang selanjutnya ada tahapan memasukkan identitas pejabat pengadaan. Ini urutan sebenarnya ada RUP, kemudian ini informasi satker, kemudian ini ada informasi pejabat pengadaan, informasi PPK dan daftar produknya. Nah, setelah itu ini kebetulan di posisi 3 di data pejabat pengadaan, kita input pejabat pengadaannya, ada sertifikat kita input juga. Kemudian setelah itu kita cari tahapan berikutnya, PPK-nya siapa, bisa dengan nama atau usernya atau email. Kemudian kita setelah dicari kita pilih, maka akan muncul datanya di kanan di sini, akan muncul datanya di kanan. Setelah itu tahapan yang terakhir adalah proses paket. Nah, ini adalah langkah pertama ya, langkah pertama dalam tahapan proses pengadaan melalui katalog, yaitu membeli dan membuat paket. Nah, ini membeli dan membuat paket. Nah, jadi beli satu persatu produk, kemudian dibuat paketnya. Nah, langkah yang berikutnya, tahapan yang kedua adalah negosiasi. Nah, kita akan melangkah ke negosiasi. Kita klik di sini nama paket. Nah, kalau misalkan data ini nggak muncul, kita bisa ke paket di sini. Ada setelah klik paket ada namanya klik paket baru. Nah, akan muncul tampilan ini semua. Nah, kita klik di sini ATK karena kita melanjutkan proses. Di sini keterangan statusnya proses paket. Kita klik di sini. Setelah itu ada klik di sini ada tampilan mulai proses paket. Kita klik mulai. Kita lanjutkan ke negosiasi. Nah, ini adalah klik negosiasi. Nah, yang terpenting dalam negosiasi ini adalah tadi seperti yang perlu kami sampaikan, bahwa di proses tayangnya produk. Nah, tayangnya produk ini namanya harga tayang yang dilakukan oleh penyedia. Mungkin kalau di katalognya harga-harga ini. Nah, ini harga tayang, ini harga tayang, ini harga tayang.
Harga tayang ini adalah harga yang merupakan harga yang ditayangkan oleh penyedia. Ini harga yang ditayangkan oleh penyedia. Berarti harga yang ditayangkan oleh penyedia ini harga yang wajib hukumnya dinegosiasi. Nah, ini baru ada langkah negosiasi. Nah, langkah negosiasi ini item per item ya. Ini item per item. Item per item semua ini per produk. Misalkan tadi beli 55 produk, ya berarti 55-nya harga satu-satunya harus dinego. Nah, harus dinego. Kemudian di sini ada ini yang sifat wajib sama tanggal. Nah, ini wajib. Ini kalau nggak diisi nggak bisa. Berarti tanggal pengiriman terakhir. Misalkan kalau ada kegiatan rapat 5 hari, kemudian rapat tersebut tiap hari dikirimkan makanan atau snack. Yang dipasang di sini adalah tanggal terakhir pengiriman. Berarti tanggal yang hari kelima. Ongkir ini kalau ada ongkir dimasukkan, kalau tidak berarti tidak. Caranya seperti itu. Kalau ada catatan tambahan, misalkan pengen diperjelas masalah spek dan lain-lain, silakan bisa ada pencatatan tambahan di sini. Nah, kita lihat di sini ada namanya negosiasi contoh ya. Jadi ada amplop coklat kabinet 2 di tayangan penyediaannya 24.500. Dinego sama kita menjadi 24. Nanti ada lagi misalkan kertas 4 berapa? Di sini juga harus ditawar. Satu ditawar, harganya dinego satu persatu. Nah, ini walaupun selisih Rp1 harus turun, negonya turun ya, bukan nego naik. Yang jelas negonya turun. Jadi di sini misalkan ini menjadi 24, 32.500 menjadi 31.900 gitu. Silakan ini penyesuaian. Nah, sehingga apa yang di-uploadkan oleh penyedia, harga yang tercantum di nego itu adalah harga RAB yang kita susun. Sehingga ini contohnya total harga RAB. Total harga RAB. Nah, ini ada negosiasi. Berarti salahnya adalah bagaimana penyedia mengupload, penyedia yang tadi yang kita arahkan dari Koperasi, Mitra atau CP yang di lingkungan kita. Berarti harganya harus lebih sedikit dari harga yang rencana negosiasi atau harga RAB. Nah, tetapi catatannya adalah harga yang tampil di e-katalog tidak boleh juga menjadi kemahalan. Ya, misalkan ini contoh, kita langsung ke ATK saja. Ini contoh kita ke ATK. Nah, di sini kita pilih misalkan Malang. Setelah kita tampilkan ATK yang pertama Malang, nah harga yang tayang ini terhadap buku ini harga tayang penyedia. Nah, berarti ada kewajiban negosiasi. Harga ini tidak boleh kemahalan. Misalkan di sini sama-sama Sinar Dunia, ini tidak boleh kemahalan nih. Jadi ini juga harus dicek dulu terlebih dahulu di aplikasinya e-katalog, dicek. Nah, misalkan kayak kertas A4 misalkan. Kertas A4. Nah, kita bisa cari nih seluruhnya. Berapa harga ini, ada kemahalan, kemurahan dan sebagainya, kita pastikan harganya berapa, ini sekian. Harga terutama patokannya harga di lingkungan kita. Nah, ini yang terpenting, harga di lingkungan kita, harganya jangan sampai kita kemahalan. Nah, intinya adalah harga yang tayang tetap harus lebih tinggi dari harga RAB kita, tetapi dibatasi tidak kemahalan dari yang lain. Seperti itu. Jadi intinya kita tetap hasil akhirnya tidak ada sisa pagu. Jadi contohnya di sini kita ada anggaran 5 juta. Kalau tadi produknya tayang sesuai RAB kita, otomatis ini ada sisa pagu nanti. Seperti itu.
satu ada selisih 500 rupiah misalkan. Nah ini misalkan, jadi di masing-masing ini ada sisa, berarti kalkulasi total anggarannya nanti ada sisa. Nah, kita tugasnya harus menyerap semua. Caranya ya tadi ya, negosiasi ini adalah duit kita di mana sesuai RAB. Nanti ini berarti kita dilebihkan sedikit, tetapi lebihnya itu tidak kemahalan seperti itu. Karena kalau kita timbul kemahalan, terutama nanti di harga final, otomatis bagi yang mengupload kemahalan berarti otomatis akan kena periksa. Bagi yang kemurahan, yang nanti yang sudah terlanjur harganya lebih tinggi pasti kena periksa. Nah ini juga perlu diwaspadai dalam rangka penginputan produk oleh penyedianya. Terutama pengadaan setiap satker itu antara sub-satker ini perlu disepakati kalau dalam satu lokasi. Nah beda lokasi sih ada pertimbangan mungkin harganya berbeda. Silakan ini yang terutama yang terpenting yang kami sampaikan di e-katalog. Ini di tahapan yang ada di e-katalog. Nah yang selanjutnya adalah setelah dinegosiasi, maka satu-satu tadi sudah di-input harga negosiasi satu persatu produk, kita kirim ke penyedia, maka akan tampilan bahwa setuju dari kitanya bahwa sudah dikirim ke penyedia. Selanjutnya yang berikutnya jawaban dari penyedia setuju. Ini negosiasi bisa sekali, 2 kali bebas. Kalau kita sekali sudah ya sudah mereka setuju. Nah itu harga final harus sesuai dengan nilai faktur. Nah yang berikutnya adalah nanti ada tampilan selesai negosiasi, kemudian ada peringatan, nanti ada selanjutnya proses persetujuan pejabat pengadaan. Nah ini setuju pejabat pengadaan, ini nunggu persetujuan dari penyedia, sama seperti yang di sini proses persetujuan penyedia sama seperti ini. Penyedia setuju, otomatis akan tampil seperti ini. Baru tahap berikutnya dikirim datanya ini ke PPK. Nah, sehingga tugasnya pejabat pengadaan adalah melakukan proses beli, buat paket, dan negosiasi. Nah, intinya itu tugas pejabat pengadaan. Nah, selanjutnya ini dikirim ke pejabat pengadaan ke PPK. Buka linknya di ini bang. Setelah dikirim PPK, kita login menggunakan user PPK di LPSE sama. Nah, kalau di atas 200 tidak ada lagi proses pengiriman ke PPK karena pelaksanaannya ada di PPK. Jadi kalau di atas 200 mulai dari tahapan beli, negosiasi sama pembuat surat pesanan atau bentuk kontrak, ini ada surat pesanan, yaitu seluruhnya PPK kalau di atas 200. Nah ini kita login sama di LPSE, masuk seperti awal, masuk ke katalog. Di sini kita klik paket, ini sudah masuk menggunakan user PPK. Paket, kita klik paket baru, muncul paketnya, kita klik di sini. Nah yang selanjutnya ada persetujuan PPK. PPK setuju nggak dengan paket yang dibuat pejabat pengadaan? Setuju, berarti lanjut. Kalau tidak setuju berarti tolak. Ya, selanjutnya pembuatan terakhir adalah pembuatan daftar kontrak atau pembuatan kontrak. Di sini kita klik daftar kontrak. Nah, untuk pengadaan melalui e-katalog nilai Rp1, nilai 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, itu semuanya namanya bentuk kontraknya adalah surat pesanan. Jadi nanti produknya adalah surat pesanan. Yang lokal, tinggal nasional, masukkan Ada harus lokal lagi. masukkan tanggal, Lokal, MKM. catatan dan lain-lain. Nah, yang terpenting adalah proses pengadaan melalui e-katalog ini sangat cepat. Jadi misalkan seperti yang saya terangkan hari ini, pertama penyedia mengupload produk sesuai RAB tadi, lebihkan sedikit. Kemudian setelah itu dilanjutkan pembelian, negosiasi dan pembuatan surat pesanan. Itu bisa dalam waktu sehari, mungkin tidak sehari, cukup hanya beberapa
1 jam saja mungkin sudah selesai proses transaksi e-katalog. Tergantung dari jumlah produk yang dibeli, intinya tergantung dari jumlah. Kalau semakin banyak produk berarti semakin makan waktu kan gitu. Misalkan AGK tadi 55, satu ikannya memakan waktu 5 menit, tinggal dikalikan berarti berapa lama kita menyelesaikan transaksi e-katalog. Nah, jadi beda dengan kasusnya kita lewat tender. Kalau tender itu pelaksanaannya harus minimal 14 hari misalkan sampai 1 bulan. Nah, kalau menggunakan e-katalog, 1 hari kita selesai. Misalkan kalau nggak terburu-buru hari ini penyedia mengupload, besok kita membeli dengan langsung bernegosiasi dan membuat surat pesanan seperti itu. Jadi perusahaannya sudah pelaksanaan sambil mendaftarkan proses ke pencairan, tinggal ditarik pencairan. Nah, proses pencairan itu sama, ini hanya metode pengadaan seperti LPSC. Jadi pembayaran dan semua administrasi sama. Jadi nanti kwitansi dan lain-lain. Nomor Ini 761 dia. rangkaian prosesnya minimal yang dilakukan seperti itu. Nah, termasuk Kan baru surat pesanan itu bisa diunduh, sudah ada dalam bentuk Word, nanti diedit. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan ditambah, kemudian di print, dikasih materai, ditandatangan mitra sama PPK, kemudian diupload ulang. Nah, diupload ya. Setelah diunduh, diambil datanya, kemudian diunggah atau Kalau belanja apa ini? Nah, setelah itu nanti ini proses uploadnya, TK aja. kemudian TK. dikirim. TK berarti Ini tulis tahapan kantor. katalog yang paling penting yang mungkin satker atau terutama subsatker yang belum pernah mengikuti kegiatan ini yang paling penting. Proses yang harus dilakukan saat ini wajib menggunakan transaksi e-katalog, dan kami rasa dibandingkan manual lebih mudah dilaksanakan. Yang jualan itu banyak. Jadi pilih penyedia aja. Nah, secara otomatis kalau dilakukan melalui e-katalog, maka datanya akan tertarik secara otomatis. Beda dengan kita manual, harus dicatat dulu di LPSE. Kalau manual harus dicatat di sini, tapi akhirnya 2 kali kerja, membuat waktu, bertransaksi dengan mitranya, baru mengupload di sini. Kalau menggunakan e-katalog, dia hanya cukup langsung di e-katalog, datanya akan tertarik. Jadi yang tertarik di sini adalah e-katalog dan LPSE dilaksanakan. Nah, yang berikutnya kami satu lagi akan coba menyampaikan bagaimana proses Jakarta itu kalau e-katalog ini kami sudah. Nah, sekarang di Sakti ini yang terpenting, terutama program. Nah, ini berkenan izin yang belum menginputkan, terutama kan baru diwajibkan 29 Mei 2023 untuk mengisikan PDN. Di sini ada kolom PDN. Nah, ini di sini yang bulan tadi dari Juni mungkin sudah memilih PDN-nya, tetapi ini juga harus kita samakan persepsi, jangan sampai salah. Di sini ada pilihan import PDN. Tadi kalau kita sepakati di awal sirup pelaksanaan pengadaan yang merupakan PDN, 100% PDN, berarti di sini juga harus sepakat seluruhnya PDN. Jadi kalau impor di sini yang 0% TKDN, kalau PDN itu 100%, kalau TKDN itu nilai persentasenya tidak di atas 0%, di bawah 100%. Misalkan TKDN itu adalah produk, jadi kalau PDN itu misalkan contoh ada laptopnya produk dalam negeri, nah berarti produk dalam negeri. Tetapi di dalam produk dalam negeri itu di dalamnya ada kandungan, misalkan suku cadang, bahan-bahannya dari luar. Enggak ada satuannya berapa Nah, itu ada hitungan PDN misalkan 25%, berarti nanti TKDN-nya adalah 25%. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu hati-hati memilih PDN di sini, harus disinkronkan dengan yang ada di sini. Jadi kalau di sini 100%, ya di sini juga harus 100%, ya di sini juga 100%. Seperti itu. Nah, itu yang terpenting. Jadi yang terutama yang belum diinputkan satker jajaran ini kan sama kayak kita belanja di Shopee. yang belum diinput
input di bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, yang belum diinput Kan biasa banyak silakan diinput, pilihkan PDN. Disesuaikan dengan rencananya seperti apa di sini. Ini mungkin yang terpenting dari semua yang kami sampaikan. Yang dari awal Siru, LPSE, katalog dan sakti, ada yang izin ditanyakan? Silakan. Koperasi Kartika Satya Karya. Dari jajaran Kodam 5 dan Divisi 2, silakan kalau ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan sih sudah bisa melaksanakan karena ini mungkin BIMTEK yang kedua kali. Masih ada yang ditanyakan, terutama sub-sub satker izin. Sub-sub satker kan banyak yang masih baru bergabung. Karena ini pelaksananya ini harus dilaksanakan oleh pembuat waktu. Jadi misalkan e-katalog, berarti pembuat waktu itu harus bisa melakukan transaksi melalui e-katalog dengan menggunakan usernya pejabat kemudahan. Ini ada yang ditanyakan? Iya, buat akunya. Tapi yang misalkan kita e-katalog apa sampean? Ada yang ditanyakan ini? Akunya? ATK ini. Mungkin ada yang disampaikan? Saya Ada yang terkendala dan sebagainya? Ya silakan. Bisa